Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Rifa Hoirul Fadilah, dengan NIM 2313300072 dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin kembali menjelaskan apa yang terjadi dan materi apa yang sudah dibahas pada kelas kemarin, pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, teman-teman, seperti biasa, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa, lalu kemudian diabsensi satu persatu oleh Pak Adi selaku dosen, dan kalau sudah semuanya, dilanjutlah dengan presentasi kelompok terakhir nih teman-teman, yaitu materi yang mereka bahas itu seputar artikel, esai, opini, picture, dan news. Seperti itu teman-teman. Kalau news kalian sudah tahu kan ya, sudah sering dibahas di video-video yang sudah aku buat. Oke teman-teman, karena mungkin kalian belum tahu tentang artikel, makalah, esai, opini, dan feature, kali ini yuk kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama kita bahas artikel. Apa sih itu artikel? Artikel merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam tentang suatu isu tertentu yang sifatnya itu aktual ataupun kontroversial dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur pembacanya. Terus artikel juga punya karakteristiknya nih, yaitu karangan non-fiksi, karangan yang tidak tentu panjangnya, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Dan juga sarana penyampaiannya adalah surat kabar, majalah, dan sebagainya. Terus juga wujud karangannya biasanya itu berupa berita. Nah teman-teman, tidak lupa pula jenis-jenis artikelnya itu ada beberapa loh, yaitu narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Itulah teman-teman tentang artikel. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang makalah. Apa itu makalah? Makalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penelitian lapangan. Penyusunannya itu bertujuan untuk memenuhi kewajiban tertentu, baik bersifat akademis maupun non-akademis. Ciri-ciri khusus dari makalah yaitu yang pertama, informasi yang diterapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan analisis serta penafsirannya harus bersifat objektif. Yang kedua, yaitu makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan akurat. Dan juga makalah harus disusun dengan sistematis dan komprehensif. Nah, sistematika makalahnya ini, yang pertama, bagian awalnya itu terdiri dari kata pengantar, daftar isi, dan bab pendahuluan. Kalau bagian isinya terdiri dari tinjauan teoritis dan pembahasan. Lalu bagian penutupnya apa? Nah, kalau bagian penutupnya itu berisi kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya kita ke pembahasan opini. Apa itu opini? Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Hakikat artikel opini ini itu merupakan bentuk tulisan pandangan yang dibuat seorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya mengenai masalah tertentu. Struktur karya tulis opini ini yaitu yang pertama, menentukan ide, membuat judul opini, buat paragraf pembukanya, lalu isi opini, dan paragraf penutup. Nah, kemudian ada cara membuat artikel opini itu. Yang pertama, menentukan topik terkini atau peristiwa yang akan dibahas dan kamu tanggapi tuh melalui artikel opininya. Kemudian tentukan juga posisi dan arah artikel kamu, apakah itu pro atau kontra terhadap isu tersebut. Dan pastikan kamu itu mengikuti struktur penulisan artikel opini secara runtut agar tulisan kamu itu dapat menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Lalu sekarang ada macam-macam opini nih teman-teman. Nah, macam-macam opini itu ada opini pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan.
usul, saran, kritik, keinginan, penolakan, dan persetujuan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ke esai. Apa itu esai? Esai adalah tulisan prosa yang menggabungkan fakta dan opini, bersifatnya itu subjektif. Kalau menurut KBBI, itu karangan prosa membahas persoalan dari sudut pandang penulis secara sepintas. Nah, sedangkan dalam jurnalistik, esai adalah pendapat subjektif penulis tentang suatu persoalan. Lalu struktur esainya sendiri, yang pertama itu pendahuluan. Nah, isinya itu latar belakang dan pengenalan topik. Lalu ada isi. Nah, isi itu penjabaran idenya atau topiknya secara detail. Lalu yang terakhir ada penutup. Nah, biasanya itu berisi ringkasan ide utama dan pandangan penulisnya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik esai. Yang pertama, berbentuk prosa, itu bahasa sehari-hari. Terus, gaya penulisannya khas tiap penulis. Lalu, tidak membahas topik secara utuh, hanya aspek tertentu. Dan juga harus punya kesatuan antara bagian-bagiannya. Lalu teman-teman, sekarang itu ada jenis-jenis esai itu apa aja sih? Nah, jenis-jenis esai itu ada deskriptif, tajuk, cukilan, pribadi, reflektif, dan kritik. Lalu gimana sih teman-teman cara membuat esainya? Yang pertama pasti ya, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tema atau tujuannya. Lalu yang ketiga, membuat kerangka tulisan atau outline. Dan setelah itu, kembangkanlah tulisannya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ke feature. Apa itu feature? Feature adalah karya jurnalistik yang memiliki gaya penulisan yang lebih naratif dan mendalam daripada berita biasa. Feature biasanya lebih menekankan pada unsur cerita atau kisah dari suatu objek, seringkali dengan gaya bahasa yang lebih sastra dan subjektif. Karakteristik feature yaitu faktual, informatif, rekreatif, ringan, kreatif, subjektif, awet, dan human interest. Jenis-jenis feature ada apa aja sih? Nih, feature itu ada feature berita, perjalanan, wisata, budaya, sejarah, profil, dan kuliner. Seperti itu teman-teman mengenai feature. Nah teman-teman, sekarang kita ke bagian news atau berita. Pasti kamu tahu lah ya, berita itu apa? Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan. Nah, teknik penulisan news ini itu ada yang pertama, judul atau disebut juga headline. Terus ada baris tanggal, namanya deadline. Terus teras berita atau lead. Terus ada tubuh berita atau body, dan ada kaki berita, leg. Kalau kamu ingin tahu seputar mengenai berita, itu sudah aku sampaikan ya teman-teman di video-video yang aku buat sebelumnya. Kalian bisa lihat. Oke teman-teman, segitu saja video dan pembahasan kali ini dari kelas kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.